LDII LDII bolone NU. Kok berani mengatakan LDI dulur NU? Oh, nggak belajar Anda. Sejak kapan? LDI dulur NU sejak kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video. Ya, ini kayaknya video lama ya. Seorang Ba'alawi yaitu Habib Syekh bernyanyi dengan mengatakan bahwa LDII bolone NU. Artinya LDII itu sahabatnya NU. Dan di situ juga mengatakan Ustadz Yusuf Mansur digandrungi NU, ya kurang lebih begitulah. Ya, jadi pertanyaannya, apakah memang benar NU itu bersahabatan dengan LDII, satu frekuensi dengan LDII? Langsung aja coba kita simak videonya terlebih dahulu. Ustadz Yusuf Mansur digandrungi NU. Ustadz Yusuf Mansur digandrungi NU. Oh, baru tahu saya ya, ternyata NU menggandrungi Ustadz Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Ustadz Yusuf Mansur digandrungi NU. LDII LDII bolone NU. LDII bolone NU. Oh, LDII bolone NU. Bolo tuh teman, sahabat gitu ya. Ya, saya baru tahu ya kalau NU itu sahabat dengan LDII. Tapi ini katanya Habib Syekh ya dalam sebuah panggungnya gitu sambil bernyanyi. Nah, ada seorang kiai NU yang tidak terima dengan perkataan Habib Syekh ini, yaitu Kiai Nur Ihya. Coba kita lihat ya videonya. Ini saya mohon kepada para pemirsa dan pendengar semua untuk menyetel videonya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Ya, dengarkan audionya saja. Ada videonya, nanti kita akan bahas pada sesi ngaji yang berbeda dengan materi khusus tentang LDII yang didukung oleh Habib Syekh. Habib Syekh itu LDII dulur NU. Nggak percaya? Tak, bukan. Bahaya Habib Syekh itu loh. Bahaya loh ya. Saat video ini ini bukti loh ya, disogok berapa kemas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf oleh LDII Anda. Kok berani mengatakan LDII dulur NU? Oh, nggak belajar Anda. Pak C, tolong ingatkan Habib Syekh ini, bahaya. Ini penyusupan yang luar biasa ini. Oke. Sejak kapan LDII dulur NU? Sejak kapan? Sejak kapan itu ya? Oleh sebab itu, kalau kita mau menyampaikan materi ya, kajian atau keilmuan ya kepada jamaah secara umum itu hati-hati. Tanggung jawabnya sangat besar. Ini tadi Ustadz Yusuf Mansur itu memimpin ya. Tukang ngapusi berdoa ya. Ustadz Yusuf Mansur tukang ngapusi katanya, podo ae. Terus LDII, nggak belajar LDII. Pak Jai, tolong diingatkan teman-teman, ini berbahaya ini. Jadi lama-lama selain Habib Rizik gurune NU, ini ada lagi bahaya ini. LDII gurune teman NU. Sejak kapan? Pelajari dulu sejarah berdirinya LDII. Nur Hasan Ubaidah Lubis luar biasa. Itu dulu ngajinya dari Kiai NU. Melihat NU enak kepenak ya, terkenal, akhirnya mendirikan yang namanya Darul Hadis Islam Jamaah Lemkari ya kali, akhirnya sekarang menjadi LDII itu. LDII itu aliran yang sesat, menyesatkan. Kata Pak Jai Najis Mughula itu orang di luar LDII. Karena apa? LDII itu lembaga dakwah yang katanya Islam, tetapi justru membodohi, menindas umat Islam lainnya. Mengatakan dengan penuh keyakinan, tapi ditutup-tutupi dengan sistem takiyah ya, takiyah, kamuflase, bahwa umat Islam di seluruh dunia ini yang tidak beat kepada imam kita Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis dulu, saya Abdul Thohir anaknya, lalu sekarang cucunya Abdul Aziz Sultan Aulia, itu Islamnya tidak sah ya, karena ilmunya tidak mangkul, tidak sampai nyambung sampai Kanjeng Nabi, sampai Rasulullah.
tipu-tipu LDI itu sama seperti tipu-tipunya Pak Alawi. Oke, itu tadi videonya. Ya wajar aja sih ada Kiai NU atau ada orang NU yang tidak setuju dengan perkataan Habib Syekh mengatakan bahwa LDII Bolone NU. Ya karena semua orang tahu tentang LDII yang sebenarnya seperti apa. Jadi kita nggak akan bisa Islam kalau nggak punya imam. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengucapkan syahadat. Sebab mengucapkan syahadat yang sah itu harus di depan imam yang dibaiat. Salah satu kesesatan besar yang dianggap ada pada ajaran LDII ya mengenai baiatnya ini. Jadi ada pemahaman takfiri kalau orang tidak berbaiat dengan imam mereka, maka dianggap belum muslim, dianggap kafir, bahkan dianggap najis. Ini bukan fitnah ya, tetapi memang benar nyata adanya pemahaman sesat seperti itu di LDII. Namun kan sekarang LDII sudah di bawah pengawasan MUI, sudah dibimbing MUI. Katanya MUI, LDII ini sudah taubat orang-orangnya, tidak seperti dulu lagi yang memiliki pemahaman takfiri. Nah sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI. Itu tertulis Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apakah memang benar-benar mereka sudah taubat. Yang jelas tetap harus kita edukasikan kepada masyarakat bahwa pemahaman takfiri itu adalah pemahaman sesat, teman-teman ya. Merupakan dosa besar mengkafir-kafirkan saudara sesama muslimnya. Kita tidak boleh menyatakan orang tersebut kafir sebelum kita tahu bahwa dia benar-benar kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menempatkan kata-kata kafir itu harus benar-benar jelas, harus benar-benar tepat, jangan sampai salah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, saudara seagamanya, wahai kafir, maka pengkafiran ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika dia benar dalam pengkafirannya, maka tidak mengapa. Tetapi jika tidak, maka ucapan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6104. Jadi kalau kita salah tuduh kafir kepada orang lain, tuduhan kafir itu akan kembali kepada diri kita. Maka dari itu tidak boleh sembarangan mengatakan orang lain kafir sebelum kita tahu secara pasti bahwa memang dia tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan rukun iman, rukun Islam. Itu kalau masih ada orang LDII yang berpemahaman takfiri, gampang mengkafirkan orang lain, bahkan mengatakan najis ya kepada saudara sesama muslimnya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena itu merupakan dosa besar mengkafirkan saudara sesama muslimnya. Dan mengenai perkataan Habib Syekh yang tadi mengatakan LDII Bolone NU, ya saya nggak tahu. Tapi kan tadi sudah diklarifikasi oleh Kiai Nur Ihya yang merupakan juga Kiai NU bahwa sejak kapan NU bersahabatan dengan LDII? Sejak kapan? LDI dulu NU sejak kapan? Ya pokoknya kalau masalah keorganisasian saya kurang paham lah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.